Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soal Land 3 Chapter 589. Chapter 589, Ke Laut. Para siswa Royal Star Luo Academy melirik Tang Wulin dan yang lainnya saat mereka berbisik di antara mereka sendiri. Kudengar Empire telah mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi elit jiwa master tingkat tinggi muda kontinental tahun ini. Saya pikir pertemuan kita berikutnya adalah di panggung kompetisi. Persaingan apa itu? Mereka mungkin dari Akademi Shrek, tapi mereka masih lebih muda dari kita. Saya pikir mereka akan mengikuti kompetisi junior. Setidaknya dengan cara itu, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi juara. Tidak, saya pikir mereka berpartisipasi dalam kelompok pemuda. Kekaisaran menjadi sedikit tidak adil dengan ini. Yah, kamu tidak bisa mengatakan itu. Bagaimanapun, kita adalah tuan rumahnya. Bagaimanapun, kita harus memukul mereka dengan keras sejak awal. Aku dengar Akademi Monster juga akan ambil bagian. Apakah ini pertarungan antara Shrek yang benar dan yang salah? Seorang siswi menutup mulutnya dan tertawa. Hati-hati dengan kata-katamu. Empire menjunjung tinggi Akademi Monster. Saat dia memasukkan dimsum ke mulutnya, Tang Wulin sepertinya melamun. Monster Academy, apa itu tadi? Evolusi kedua dari jiwa bela dirinya telah membawa banyak perubahan lainnya. Kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas dan jiwa bela diri Kaisar Blue Silver telah menyatu sepenuhnya, membawa peningkatan komprehensif pada kemampuannya. Misalnya, pendengarannya menjadi jauh lebih sensitif. Kapten, apakah kamu merasa gugup saat mengendarai kereta jiwa? Xie tertawa pelan. Tang Wulin memelototinya dengan marah. Ini bukan federasi. Saya tidak berpikir kita akan bertemu dengan guru jiwa jahat. Konon, pengalaman sebelumnya mengendarai kereta jiwa tidak meninggalkan kenangan indah. Hampir setiap saat, dia dihadapkan pada sesuatu yang tidak menyenangkan. Dia bahkan lolos dari kematian pada satu kesempatan. Akademi telah mengirimnya ke benua bintang Luo sebagian untuk menyembunyikannya dari ancaman guru jiwa jahat. Namun, Tang Wulin masih dalam suasana hati yang baik. Meskipun apa yang telah dia alami selama 2 bulan terakhir dapat dilihat sebagai cobaan yang menyedihkan, pada akhirnya dia masih menembus peringkat 40 dan memperoleh cincin jiwa 10.000 tahun yang menyebabkan kebangkitan kedua dari jiwa bela dirinya. Dia telah mengalami transformasi total, dan akhirnya dia menyusul rekan-rekannya, baik dalam hal basis kultivasi dan jiwa bela dirinya. Dia bisa menembus level kelima dari segel Raja Naga Emas kapan saja, dan dia tidak akan dihadapkan dengan ancaman apapun untuk saat ini. Penempaannya secara resmi mencapai peringkat 6. Karena persiapannya yang cukup, dia telah menyelesaikan Spirit Forging dan memadukan 3 jenis logam. Dia dengan mudah mencapai standar pandai besi peringkat 6, memang, untuk peringkat itu, dia sudah bisa dianggap sebagai tangan tua. Tentu saja, jalannya masih panjang jika dia ingin mencapai pangkat pengrajin ilahi. Tidak hanya dia perlu meningkatkan basis kultivasinya, tetapi juga keterampilan penempaan sekering multilogam dan keterampilan penempaan roh. Yang paling membuat Tang Wulin bersemangat adalah kecepatan kultivasinya. Setelah kebangkitan kedua dari jiwa bela dirinya, dia bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha menggunakan metode surga misterius. Saat ini, 1 hari untuk mengembangkan kekuatan jiwanya akan memakan waktu 3 hari sebelumnya. Ketika yang lain mencapai peringkat 40, kecepatan kultivasi mereka turun. Di sisi lain, miliknya meningkat pesat. Dengan tingkat peningkatan seperti ini, pada saat dia berusia 20 tahun, dia yakin bahwa dia akan mencapai peringkat ke-60. Jika dia bisa menyelesaikan baju besi perang 2 kata pada saat itu, maka dia akan benar-benar bisa bergabung dengan barisan ahli. Kecepatannya ini setidaknya 5 tahun lebih cepat dari guru Wu saat itu. Dia menggabungkan tangannya di belakang kepala dan dengan santai bersandar di kursinya. Ada sedikit senyum di wajahnya. Dia mengamati pemandangan di balik jendela. Ini adalah kesempatan langka baginya untuk menikmati momen tersebut. Apa itu? Apakah itu Misha? Tang Wulin tiba-tiba menyadari bahwa di balik jendela, ada titik-titik hitam bergerak cepat di udara di langit yang jauh. Dia memfokuskan pandangannya sedikit dan menggunakan mata iblis ungu miliknya. Apa yang dia lihat adalah armada Misha. Model Misha ini sangat berbeda dari yang ada di benua Douluo. Misha jiwa dari benua Douluo pada dasarnya adalah humanoid sedangkan Misha yang dia lihat sekarang memiliki banyak bentuk berbeda.
Mereka dalam bentuk berbagai binatang dan tidak seperti apapun yang pernah dia lihat. Jadi ini adalah Mesia Kekaisaran Bintang Luo. Titik terang apa itu? Tang Wulin tiba-tiba melihat ada sesuatu yang mulai menyala di Mesia. Pada saat yang sama, Penatua Kai, yang telah duduk dengan mata tertutup saat istirahat, tiba-tiba membukanya. Dia berbalik dan melihat ke arah pemandangan di luar jendela. Serangan musuh. Tang Wulin menjerit dan langsung melompat dari kursinya. Dia bukan satu-satunya yang bereaksi. Semburan aura beku tiba-tiba meledak dari kursi di depan. Tak lama kemudian, seberkas cahaya dingin berputar dalam lingkaran di langit-langit gerbong. Tiba-tiba, semua orang merasakan angin dingin bertiup melewati puncak kepala mereka, dan bagian atas gerbong terlempar. Angin kencang menderu-deru saat meniup kereta. Tubuh Wu Zhangkong melintas dan meraih Tang Wulin. Ujung jari kakinya menyentuh lantai saat dia melompat ke langit. Pada saat kritis ini, kualitas pribadi Tang Wulin terwujud. Sesaat setelah dia membunyikan alarm, tanaman merambat Blue Silver Grass sudah keluar seperti kawanan lebah dan melilit teman-temannya. Yang lainnya juga tetap tenang. Lingkaran cincin hijau dilepaskan dari tubuh Gu Yue dan menyelimuti seluruh pelatih. Semua orang di gerbong merasakan tubuh mereka lebih ringan. Detik berikutnya, Wu Zhangkong sudah di udara. Tubuh Tang Wulin bergetar saat sulur-sulur rumput Blue Silver yang setebal lengan terayun ke atas dengan kekuatan besar dan membawa semua temannya keluar dari gerbong. Bukan hanya tim dari Akademi Shrek, Blue Silver Grass-nya juga menutupi siswa yang kebingungan di Royal Star Luo Academy. Para siswa Akademi Shrek telah bekerja sama dengannya dan segera bangkit. Para siswa Royal Star Luo Academy, di sisi lain, ditarik keluar dari pelatih hanya dengan kekuatan Tang Wulin. Pada saat itu, pemandangan aneh muncul di kereta jiwa. Sosok yang bersih, putih dan dingin naik ke langit sambil menarik seseorang. Orang dalam genggamannya melepaskan banyak tanaman merambat kebiruan gelap sementara dia membawa sekelompok orang lain di bawahnya. Ini adalah evolusi jiwa bela diri Tang Wulin. Dengan kekuatan tarik Blue Silver Grass sebelumnya, jika dia ingin menarik orang sebanyak ini, dia harus mengandalkan kekuatan lengannya. Mungkin mustahil baginya untuk mencapai prestasi ini. Tepat setelah mereka melompat keluar dari gerbong, suara raungan keras datang dari bawah mereka. Itu jelas bola meriam jiwa yang menghujani kereta jiwa. Ada sebanyak 100 Mesia terbang dari arah itu. Mesia terdepan berwarna merah mencolok. Namun, itu berbeda dari Mesia merah Muye. Mesia merah ini berbentuk goshawk. Ia melebarkan sayapnya dan bergerak dengan kecepatan luar biasa. Hampir bersamaan dengan ledakan, itu muncul di atas kereta jiwa. Ledakan dahsyat itu telah menjungkir balikan semua pelatih kereta jiwa. Api membubung ke udara, dan dengan raungan keras, pecahan peluru tersebar dan terbang kemana-mana. Kereta ekspres ini sedang bepergian dengan sejumlah besar anggota korps diplomatik dari benua Dou Luo. Setelah mereka memasuki benua Bintang Luo, meskipun mereka telah berpisah di kota tepi laut, setidaknya setengah dari mereka menuju ke kota Bintang Luo, dan mereka semua berada di kereta jiwa ini. Saat itu pemandangan aneh lainnya terjadi. Lapisan cahaya perak terpancar dari kereta jiwa yang bergulir. Api dari ledakan itu dengan cepat dipadamkan. Setelah serangkaian putaran di udara, kereta jiwa itu jatuh ke tanah, tetapi itu terjadi saat diselimuti cahaya perak. Ledakan itu sebagian besar memengaruhi permukaan kereta. Meskipun kereta itu sendiri telah mengalami cukup banyak kerusakan, itu tidak hancur berkeping-keping seperti yang dibayangkan oleh penyerang mereka. Tak lama kemudian, kolom cahaya perak yang cemerlang dan menyilaukan tiba-tiba meledak ke langit. Itu langsung menuju ke Mesia merah saat itu ditembakkan secara eksplosif. Mesia merah itu terlalu cepat. Seperti gambar ilusi di langit, itu berkedip dan terwujud beberapa ratus meter saat menghindari kolom cahaya perak. Atap kereta pecah, dan kerumunan orang bergegas keluar. Saat itu, sinar jiwa dari berbagai warna bersinar terang dan armada Mesia melesat dengan cepat dari dalam kereta jiwa. Itu adalah pengawal Mesia Star Luo Empire yang ditugaskan untuk melindungi korps diplomatik. Mereka sebagian besar adalah Mesia ungu, bersama dengan 4 Mesia hitam, semuanya berjumlah 30. Melonjak ke udara, mereka menembakkan sinar jiwa secara serempak untuk menghentikan musuh. Semua Mesia yang menyerang memiliki tanda tengkorak di dada mereka. Ciri yang paling mencolok dari tengkorak itu adalah pola api hijau yang menyala di dalam rongganya, memberikan penampilan yang sangat menakutkan. Elder Kai naik ke udara. Bulan perak bersinar, dan dia mengunci auranya pada Divine Mesia musuh. Itu karena perlindungannya sehingga kereta jiwa tidak menemui bencana besar.
Meski begitu, ada banyak anggota korps diplomatik yang terluka ketika kereta jiwa mulai bergulir. Tang Wulin mengertakkan gigi dan menatap Xie Xie. Anda telah membawa sial. Xie Xie berkata dengan ekspresi polos, Kapten, bukan aku yang membawa sial. Itu nasib burukmu sendiri. Wu Zhangkong berkata dengan dingin, berhenti berbicara omong kosong. Lindungi dirimu. Pergi lihat para pelatih dan selamatkan warga sipil. Tidak mungkin semua orang di kereta akan menjadi Soul Master. Baik itu staf atau penumpang umum, mereka semua adalah manusia biasa. Setelah kereta berguling mengerikan tadi, nasib mereka masih belum diketahui. Soul Land 3 Chapter 590. Chapter 590, menyelamatkan orang-orang. Saat ini, kerumunan orang sudah turun ke tanah. 8 siswa Akademi Shrek dengan cepat membentuk formasi. Tang Wulin berdiri di garis depan bersama Yuanen Yehui dan Ye Xinglan. Yue Zhenyu dan Xie Xie ada di sampingnya, Gu Yue di belakang, dengan Su Xiaoyan dan Su Lizi di belakang. Ayo pergi, kami akan menyelamatkan para penumpang. Tang Wulin memanggil dan memimpin kelompok itu saat mereka berlari menuju kereta jiwa. Siswa Royal Star Luo Academy baru saja dibebaskan oleh Blue Silver Grace dan belum sepenuhnya tenang. Beberapa tampak bingung, sementara yang lain tampak ketakutan. Jelas sekali bahwa mereka belum pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya. Tang Wulin jelas yang paling tenang di antara mereka semua. Meskipun situasi di depan matanya tidak tampak optimis, setidaknya mereka memiliki Hyper Luo Elder Kai yang telah mengambil alih komando pribadi. Dengan kehadirannya, tidak perlu khawatir dengan Divine Mesia merah milik musuh. Meskipun jumlah lawan sangat tinggi, mereka memiliki sejumlah besar Soul Master di pihak mereka dan mereka memiliki Brigade Mesia Star Luo Empire juga. Itu tidak akan mudah, tetapi mereka masih mampu mempertahankan diri. Satu-satunya hal yang membuatnya sedikit bingung adalah bahwa Mu Ye tidak berada di korps diplomatik. Ketika mereka baru saja tiba di benua Bintang Luo, Mu Ye memberitahu Tang Wulin bahwa dia akan berkeliling, dan bahwa dia akan datang mencari Tang Wulin di ibu kota kerajaan Bintang Luo. Kalau tidak, siapa musuh ini di hadapan Guru Mu Ye? Sejak Tang Wulin menyaksikan pertempuran Mu Ye sebelumnya, dia telah dengan cermat menganalisis kemampuan Mu Ye. Guru Mu Ye pasti lebih kuat daripada Penatua Kai berdasarkan kemampuan khusus sekte tubuh saja. Di benua Duo Luo, dia berada di puncak. Apakah dia tidak akan pernah bisa begitu saja mengambil latihan jiwa? Dalam hatinya, Tang Wulin merasa tertekan. Dia tidak pernah memiliki perjalanan yang mulus di kereta jiwa. Sementara itu, dia sudah sampai di depan kereta yang rusak. Cahaya kemasan melintas di tubuhnya saat lengan kanannya dengan cepat membesar. Sisik menutupi hampir seluruh batang tubuh dan lengan kanannya. Kekuatan garis keturunannya dilepaskan yang memungkinkan dia untuk meraih sisi kereta dengan cakar naga emasnya. Dengan satu sentakan cepat dia membuat lubang ke dalamnya. Ada jendela juga. Yuanen Yehui mau tidak mau mengatakannya setelah melihat kekasaran Tang Wulin. Dia melontarkan pukulan dan memecahkan jendela, lalu dia juga melompat ke dalam kereta. Xinglan, Zhenyu, tetaplah di luar untuk berjaga-jaga terhadap serangan baru. Lizi dan Xiaoyan akan bekerja sama dengan kalian berdua. Gu Yue, tetap di luar juga. Xie Xie, masuk dan bergabunglah dengan Yuanen dan aku dalam menyelamatkan penumpang. Tang Wulin membagikan anggota kelompoknya dengan cara yang sederhana, lalu dia yang pertama terburu-buru ke dalam kereta jiwa. Bagian dalam kereta jiwa berada dalam kekacauan yang tersebar setelah terguling. Potongan-potongan peralatan makan dan kaca jendela yang tak terhitung jumlahnya menutupi tempat itu. Ada banyak noda darah juga. Dengan mengikuti suara rintihan mereka, Tang Wulin segera menemukan 2 korban jiwa. Dia segera mengambilnya dan berlari keluar dari kereta jiwa. Ye Xinglan dan Su Lizi secara terpisah menerima korban dan membawa mereka ke jarak yang aman. Siswa Royal Star Luo Academy telah memahami situasi sekarang dan berlari untuk menawarkan bantuan. Sebelum mereka berhasil mencapai, mereka dapat melihat bahwa ada beberapa meriam jiwa yang menembak melewati garis pertahanan mereka dan terbang ke arah mereka di kejauhan. Oh tidak, itu meriam jiwa. Seorang siswi Royal Star Luo Academy tersentak kaget. Dia kemudian melihat kilatan cahaya perak. Berdiri di luar kereta, Gu Yue tiba-tiba menghilang dan langsung muncul kembali di atapnya. 4 cincin jiwa bangkit saat staf elemental di tangan Gu Yue memancarkan cahaya yang menyilaukan. Permata di ujung tongkat berubah menjadi warna biru yang anehnya memikat. Bola api biru ditembakkan dan terbang menuju meriam jiwa. Ye Xinglan terbang ke puncak kereta dengan pedang Stargot di tangannya. Dia berjaga di sisi Gu Yue.
Gelombang kejut menderu ke arah mereka saat meriam jiwa meledak di udara. Bintik-bintik cahaya bintang terjalin menjadi jaring besar, melindungi Gu Yue dan Ye Xinglan dari dampak gelombang kejut. Yue Zhengyu selangkah lebih lambat dari Ye Xinglan, tapi dia sudah sampai di puncak kereta. Ketiganya berdiri berdampingan. Staf elemental Gu Yue mirip dengan baterai artileri jiwa. Aliran cahaya bersinar. Bola api biru memiliki kekuatan serangan terkuat, pedang terbang terjauh, dan es raksasa memiliki kekuatan tembus terkuat. Serangan jarak jauh dari berbagai atribut terus mengalir untuk memblokir meriam jiwa. Serangan tipe sinar jiwa yang kadang-kadang berhasil melewati semuanya diblokir oleh Ye Xinglan dan Yue Zhengyu. Pindah ke samping ke sisi kiri mobil. Suara Tanggulin datang dari bawah. Mereka bertiga dengan cepat bergerak ke sisi itu. Ini berarti mereka telah menyelesaikan penyelamatan di mobil sebelumnya. Bekerjalah dengan mereka untuk menyelamatkan penumpang, teriak Kapten Royal Star Luo Academy dengan lembut. Dia membantu kelompok Akademi Shrek memindahkan korban yang diselamatkan oleh Tanggulin dari lokasi kecelakaan. Sementara itu, pertempuran di langit semakin intens. Lampu merah dan perak menyala di ketinggian tertinggi. Warna langit terus berubah saat dua pembangkit tenaga listrik teratas bertabrakan satu sama lain. Di sisi lain, situasi di medan perang utama tidak seoptimis itu. Musuh yang masuk tampaknya sudah siap sepenuhnya. Daya tembak mereka kuat, dan keseluruhan kekuatan mecha mereka juga sangat kuat. Selain mecha merah, ada 8 mecha hitam lagi, lebih dari 30 ungu dan lebih dari 100 kuning. Partai mecha yang mereka bentuk melancarkan serangan kekerasan. Meskipun Brigade Mecha Kekaisaran Bintang Luo adalah pejuang yang gagah berani, mereka dikalahkan oleh musuh. Jumlah mereka terlalu banyak. Alhasil, mereka hanya berhasil menahan sebagian kecil dari serangan musuh. Ada 7 Soul Master dengan basis kultivasi dari 7 cincin jiwa atau lebih di dalam korps diplomatik, tetapi bahkan dengan semuanya digabungkan, mereka masih kurang efektif daripada Wu Zhangkong saja, yang sudah cocok dengan armor pertempuran es langitnya. Wu Zhangkong melepaskan kekuatannya dengan mudah di langit. Pedang Skyfrost di tangannya menjadi raksasa dan menghentikan sejumlah besar serangan jarak jauh. Dari jarak itu, dia mencoba yang terbaik untuk menjaga kelompok Akademi Shrek di bawah. Mengingat situasi saat ini, mustahil bagi mereka untuk melancarkan serangan balik. Hanya memblokir lawan saja sudah cukup melelahkan. Daya tembak lebih dari 100 mecha tidak bisa digambarkan hanya sebagai kekerasan lagi. Seluruh area sekitarnya diselimuti oleh fluktuasi energi yang menakutkan. Ledakan. Sebuah meriam jiwa akhirnya berhasil melewati penghalang dan meledak di mobil yang berada lebih jauh dari kelompok Tanggulin. Seketika, api meletus darinya, sementara ledakan dahsyat itu mengguncang mobil-mobil lain dengan hebat. Tanggulin dan yang lainnya telah menyelamatkan puluhan penumpang kereta. "Ngulin, kita tidak bisa bertahan lagi. Keluar cepat!" Gu Yue berteriak di bawah saat dia berdiri di atas kereta. Beberapa mecha dari Brigade Mecha Kekaisaran Bintang Luo telah dihancurkan. Situasinya semakin memburuk dari menit ke menit. Meskipun mecha merah berbentuk elang milik musuh sedikit lebih lemah daripada Elder Kai, itu sangat cepat. Selain itu sangat tajam dengan serangannya pada Penatua Kai. Dia tidak bisa membebaskan dirinya dari serangan itu bahkan untuk sesaat. Kedua Hyper Powerhouse itu berada jauh di atas kekacauan di lapangan. Seandainya tidak, dampak pertempuran mereka bisa menjadi bencana besar. Tanggulin menyelamatkan 2 penumpang lagi dari mobil. Masih ada 5 mobil lagi yang belum mereka cari. Pada titik ini mereka bisa menyerah, berbalik dan lari. Dengan kemampuannya mereka bisa dengan mudah bertahan hidup, tapi ada nyawa tak berdosa yang dipertaruhkan. Tanggulin melirik ke langit dan berteriak, semuanya bersiap untuk mundur. Pada saat yang sama, dia mengambil sesuatu dari saku dadanya dan dengan cepat memanfaatkannya. Saat dia meneriaki kelompok itu untuk mundur, dia sudah berlari ke mobil lain. Pada saat itu, pertempuran semakin memburuk. Mecha musuh menembak dengan cepat dari kejauhan, tetapi mereka akhirnya selesai dengan serangan jarak jauh. Setelah menjepit Brigade Korps Diplomatik, para mecha mengeluarkan senjata jarak dekat mereka secara berurutan saat mereka melesat dengan kecepatan penuh. Jumlah mereka yang banyak memberi mereka keuntungan yang luar biasa sehingga mereka bisa mengalahkan lawan dengan peringkat yang lebih tinggi. Suara sedingin es Wu Zhangkong bergema dari langit, mundur. Ambil korbannya saat kau pergi. Saat dia berbicara, Sky-Ace Battle Armor muncul dengan cahaya putih yang menyilaukan, sementara dia melayang ke arah lawan seperti embusan salju.
Pedang Skyfrost yang diperbesar bersinar terang saat sinar cahaya biru sedingin es ditarik keluar dari langit. Soul Land 3 Chapter 591. Chapter 591, Kerangka Hijau. Setelah menyaksikan kekuatan Wu Zhangkong, musuh mengirimkan 2 mesia hitam untuk segera menundukkannya. Kebanyakan mesia hitam memiliki tinggi sekitar 8 meter, tetapi milik Star Luo Empire sangat berbeda dari benua Dou Luo. Kedua mesia yang terbang menuju Wu Zhangkong menyerupai beruang raksasa dan kera. Mesia hitam yang seperti kera hanya setinggi 5 meter, tetapi tampaknya sangat gesit. Ia memiliki 2 pasang sayap lipat dengan ukuran berbeda di punggungnya, dengan pembakar jet di atas setiap sayap. Ia tampak sangat gesit di bawah gerakan kedua pasang sayap ini. Di sisi lain, mesia beruang raksasa memiliki tinggi lebih dari 20 meter, dan tampaknya sangat penuh dengan kekuatan dan keagungan. Itu diselimuti oleh perisai pelindung ungu tua dengan kapak perang raksasa di tangannya sepanjang lebih dari 20 meter. Tanpa ragu salah satunya adalah model yang kuat, sedangkan yang lainnya adalah model yang gesit. Beruang raksasa itu berlari ke depan, kapak perang itu melambai dengan liar. Meskipun fisiknya berat dan besar, ia mengayunkan kapak perang yang mengeluarkan serangkaian bayangan di udara. Garis cahaya hitam pekat melintasi ratusan meter dalam sekejap langsung menuju Wu Zhangkong. Sosok Wu Zhangkong tiba-tiba berubah menjadi uap. Sky Ice Battle Armor di tubuhnya memancarkan cahaya seperti mimpi saat untaian perak berubah menjadi embun beku, melesat keluar dari tubuhnya. Cahaya hitam tidak menembus apa-apa, seolah Wu Zhangkong mengubah dirinya menjadi kabut es yang tidak bisa ditahan. Dengan kilatan cemerlang, Wu Zhangkong muncul di langit di atas mesia beruang raksasa. Semua embun beku berkumpul dalam sekejap dan berguling ke arah lawan seperti jaring yang sangat besar. Mesia beruang raksasa itu sangat besar ukurannya, tidak ada tempat untuk menghindar. Namun, perisai pelindung yang dimilikinya memberikan pertahanan yang kuat. Garis-garis cahaya ungu terang melesat keluar di mana penghalang ungu tua itu terkena kabut beku. Itu tetap tebal dan kokoh tanpa ada tanda-tanda pecah. Sementara itu, sosok diam-diam muncul di punggung Wu Zhangkong pada saat itu juga. 2 belati sepanjang 2 meter jatuh dan menebas langsung ke punggungnya. Itu adalah mesia kera yang bergerak sangat cepat. Sementara mesia beruang raksasa dan Wu Zhangkong bertabrakan satu sama lain secara langsung, tampaknya menjadi ilusi dan kemudian muncul di belakang Wu Zhangkong. Ini adalah mesia tipe pembunuh paling menakutkan di medan perang. Tubuh Wu Zhangkong bergoyang dengan anggun. Gerakannya sangat lincah, seolah-olah dia telah benar-benar berubah menjadi bayangan, sementara pedang Skyfrost di tangannya berubah menjadi tembus cahaya dan menyilaukan. Tubuh seperti bayangan menghilang, dan mesia kera tidak mengenai apapun. Secepat kilat, Skyfrost Sword mengembang dan berubah menjadi lingkaran pedang. Ini adalah keterampilan jiwa kelima Wu Zhangkong, Frost Song Moon. Seseorang harus bertarung dan memenangkan pertempuran dengan tegas ketika menghadapi begitu banyak musuh yang tangguh. Berulang kali, pedang raksasa itu menebas dengan suara keras. Langit sudah dipenuhi kabut es yang bercahaya. Garis-garis cahaya terang tiba-tiba keluar dari punggung mesia beruang raksasa itu. Pertahanan perisai pelindung ungu telah mencapai perlindungan ekstrim dalam sekejap. Berkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyembur di belakang punggungnya. Itu adalah laras senjata. Karena ukuran tubuh mesia beruang raksasa yang sangat besar, ia mampu menyimpan lebih banyak energi daripada mesia biasa. Namun, ukuran tubuhnya yang besar tidak membuatnya kebal terhadap serangan Frost Song Moon. Dentang. Mendengar suara itu, mesia beruang raksasa hitam tiba-tiba tertutup dari ujung kepala sampai ujung kaki dalam lapisan es putih. Wu Zhangkong kemudian menghilang ke udara tipis, hanya menyisakan sedikit kabut es. Lusinan sinar jiwa ditembakkan ke posisi sebelumnya hanya untuk menemukan target mereka sudah tidak ada lagi. Mesia kera tercengang. Ia menyaksikan tanpa daya saat mesia beruang raksasa jatuh dari langit. Mustahil bagi mesia untuk melepaskan diri dari penurunan pada ketinggian ini, terutama dengan daya tahan mesia hitam. Tapi apa yang akan terjadi jika dibekukan? Kemungkinan besar mesia itu akan hancur dan mungkin menyebabkan tuannya di dalam tenggelam. Kabut es tiba-tiba membekukan punggung mesia sementara itu tetap terpaku. Namun, mesia kera bereaksi dengan cepat dan dengan gesit memutar tubuhnya di udara untuk melarikan diri. Namun kabut es yang ditinggalkan oleh Wu Zhangkong sebelumnya membeku dan segera membentuk jaring es. Mesia kera terperangkap di dalam jaring es. Ini adalah Frost Song Moon dan Skyfrost Slash. 2 keterampilan jiwa yang hebat digabungkan dan berubah menjadi pantulan pedang tembus cahaya.
Pedang itu tampak berkedip sebelum menghilang dengan segera. Sosok Wu Zhangkong melebur ke dalam kabut es dan menghilang sekali lagi. Mesia kera itu tampak berhenti sejenak di udara, sebelum tiba-tiba terbelah menjadi dua dan jatuh ke tanah. Itu semua sepertinya membutuhkan waktu yang tidak terbatas. Pada kenyataannya, itu terjadi dalam dua tarikan napas. Kedua Mesia hitam itu diturunkan dari langit oleh Wu Zhangkong. Ini menunjukkan perbedaan antara Mesia dan armor pertempuran, dan juga perbedaan antara Master Jiwa biasa dan Master Jiwa Akademi Shrek. Lebih banyak lagi Mesia musuh telah tiba ketika Wu Zhangkong masih bertempur. Pertempuran besar sedang berlangsung. Pertarungan jarak dekat lebih menakutkan daripada serangan jarak jauh. Hal terbaik yang bisa dilakukan oleh para pengawal kerajaan Bintang Luo adalah membentuk garis pertahanan untuk memblokir serangan frontal, tetapi terlalu sedikit dari mereka untuk menangani semuanya. Sementara itu, semua orang dari korps diplomatik benua Douluo sudah kelelahan. Mereka terluka dan terbunuh ketika kedua belah pihak saling bertabrakan. Tang Wulin merobek sebuah mobil dan menyelamatkan dua penumpang lagi. Yuanen Yehui telah berubah menjadi kera raksasa titan dan menahan 4 warga sipil di sisinya saat dia kabur. Dia menyerahkannya kepada siswa Royal Star Luo Academy sebelum dia berbalik dan bergegas masuk lagi. Saat itu, Mesia ungu turun dari langit. Pedang raksasa di tangannya menebas tepat di wajah Yuanen Yehui. Meskipun Yuanen Yehui telah berubah menjadi kera raksasa titan, ukuran tubuhnya masih tidak bisa dibandingkan dengan Mesia yang kuat. Meski begitu, dia tidak berniat mundur saat dihadapkan dengan Mesia ungu. Ada kilatan cemerlang di matanya. Dia mengayunkan tinjunya dan dengan berani menyerang Mesia. Boom! Mesia ungu bertabrakan dengannya, pedang raksasanya menabrak tinju Yuanen Yehui. Yuanen Yehui tersandung ke belakang dengan 2 langkah, sementara dampaknya mengirim Mesia ungu itu terbang. Siswa Royal Star Luo Academy menatap dengan bingung. Apa dia baru saja menggunakan tubuhnya untuk menyerang Mesia secara langsung? Dia benar-benar monster. Tinju Yuanen Yehui meninju secara bersamaan saat dia tersandung ke belakang. Dia melepaskan 2 bola meriam udara, menembak dengan kuat ke arah lawannya. Pedang raksasa di tangannya bersinar dengan api ungu yang menusuk saat itu memblokir bola meriam udara. Itu menebas dengan ayunan panas yang membakar dengan terang. Kekuatan ini adalah hasil dari menggabungkan Master Jiwa dan Mesia. Yuanen Yehui mencemooh dengan dingin saat cincin jiwa keempat di tubuhnya bersinar terang. Sosoknya menyusut sedikit tetapi ototnya tampak lebih besar. Dia berlari ke depan dengan berani dan melancarkan pukulan lagi. Itu adalah Titan Iblis. Ledakan. Suar itu bertabrakan dengan tubuhnya dan langsung terbang ke segala arah. Fluktuasi energi yang menakutkan meledak. Mesia ungu dan pedangnya terlempar ke belakang dari pukulan Yuanen Yehui. Ini adalah Yuanen yang kuat. Sementara itu, sosok lincah diam-diam muncul di sisi Mesia. Sosok itu melintas dan menghilang. Mesia ungu yang melayang di udara tiba-tiba menjadi kaku, jatuh dari langit, dan jatuh ke tanah. Xie menyentuhkan ujung kakinya ke tubuh Mesia, lalu dia jungkir balik di udara dan menuju kereta jiwa sekali lagi. Dia tidak lupa mengacungkan jempol pada Yuanen Yehui. Yuanen memutar matanya ke arahnya. Ekspresinya menjadi semakin serius, karena ada lebih dari 10 Mesia yang terbang ke arah mereka pada saat itu. Ada Mesia hitam, 4 Mesia ungu, sedangkan yang tersisa berwarna kuning. Sangat jelas terlihat bahwa musuh menyadari bahwa lawan mereka tidak mudah untuk dihadapi. Mereka mengirimkan bala bantuan terkuat langsung kepada mereka. Kelompok Akademi Shrek tidak takut dengan Mesia ungu atau kuning. Namun, Mesia yang dinaikkan ke level hitam sudah benar-benar keluar dari dunia ini. Orang yang mengendalikan Mesia setidaknya adalah Kaisar Jiwa 6 Cincin. Kemampuan bertarung Kaisar Jiwa dengan Mesia berada di luar imajinasi seseorang. Tinggalkan Mesia hitam itu untukku. Sisanya milikmu. Sebuah suara yang jelas menggema dari dalam kereta. 2 sosok dilempar keluar dari kereta menuju siswa Royal Star Luo Academy yang bergegas untuk menerima mereka. Segera setelah itu, sosok emas melonjak ke langit ke sisi Yuanen Yehui. Itu adalah Tang Wulin. Dia telah mengambil langkah besar ke atas mobil dan melompat ke langit. Dia mengayunkan tangannya ke depan dan menembakkan 2 tanaman merambat Blue Silver Emperor ke Mesia hitam. Feng Linwan adalah Master Mesia hitam terkenal dalam pemberontakan Tengkorak Hijau. Dia berusia 27 tahun ini, tetapi dia telah mencapai basis budidaya Kaisar Jiwa. Dia adalah bintang baru organisasi dan pasti akan menjadi Master Mesia ilahi di masa depan.
Dia memiliki kecenderungan untuk Misha sejak usia dini, setelah berurusan dengan mereka setiap hari sejak dia berusia 3 tahun. Hampir setiap malam dia tidur di Misha. Itu seperti perpanjangan dari tubuhnya sendiri. Dia mulai berlatih dengan susah payah sejak jiwa bela dirinya terbangun untuk menjadi guru Misha yang kuat, dan dia telah belajar tentang mengoperasikannya sejak dia masih muda. Dia tidak pernah mengambil profesi apapun atau bahkan mencoba mempelajari subprofesi lain. Misha adalah kepuasan yang dia butuhkan. Seorang Master Armor pertempuran sangat kuat, tapi dia telah berpikir bagaimana mungkin kekuatan individu seorang Soul Master dibandingkan dengan kekuatan teknologi. Misha terus menjadi lebih canggih. Dia percaya bahwa suatu hari mereka pasti akan melebihi baju besi perang dan menjadi yang terkuat dari semuanya. Soul Land 3 Chapter 592. Chapter 592, Pertempuran melawan Misha Hitam. Pada usia 26 tahun, dia telah mengalahkan sebagian besar saingan yang dia miliki di dalam organisasi dan akhirnya mendapatkan Misha Hitam yang menjadi miliknya. Bahkan ada suatu saat ketika dia menghabiskan 3 hari 3 malam tidur di Misha Hitam. Tujuannya adalah untuk menjadi Master Misha terkuat dan terkuat di benua Bintang Luo. Dia telah bekerja untuk tujuan ini selama ini, dan operasi saat ini telah diatur dengan baik. Organisasi itu hanya ingin mengandalkan kekuatan untuk mengalahkan perwira tinggi lainnya dan menyerang korps diplomatik benua Dou Luo. Kekaisaran Bintang Luo sangat kuat sehingga menyulitkan pemberontakan untuk bertahan hidup. Mereka membutuhkan kekuatan eksternal untuk mengganggu dan mengalihkan perhatian pemerintah sehingga mereka mendapatkan lebih banyak waktu dan ruang untuk melanjutkan keberadaan mereka. Tanpa ragu, benua Dou Luo mampu menyebabkan tekanan dan masalah paling besar bagi Kekaisaran Bintang Luo. Jadi, misi mereka kali ini adalah menghancurkan korps diplomatik dari benua Dou Luo untuk memicu pelarian antara kedua benua. Misi mereka saat ini sangat rahasia. Sebelum hari ini, semua komunikasi telah macet ke titik di mana bahkan mayoritas dari mereka sendiri tidak mengetahui operasi ini. Mereka menggunakan meriam jiwa yang memiliki kemampuan pengacau radar untuk meluncurkan serangan jarak jauh, secara langsung membombardir kereta jiwa. Seperti yang diharapkan, rencana mereka berhasil. Namun, mereka tidak berharap pembangkit tenaga listrik hadir di antara korps diplomatik yang mampu menjaga kereta itu sendiri. Dari orang dalam mereka telah mengumpulkan cukup informasi untuk mengetahui bahwa ada Hyper Dou Luo di dalam korps diplomatik dari benua Dou Luo. Segala sesuatu yang lain sebagian besar didasarkan pada informasi yang tidak jelas, tetapi mereka masih mengirim Misha ilahi untuk menahan garis kali ini. Namun, tahap operasi berikutnya tidak berjalan semulus yang diperkirakan. Setelah baku tembak sesaat, mereka berhasil menekan lawan mereka dengan daya tembak yang sangat besar tetapi hanya menyebabkan sejumlah kecil korban di korps diplomatik benua Dou Luo. Mayoritas dari mereka yang berada di jajaran korps diplomatik adalah master jiwa dengan kemampuan tempur yang cukup besar. Seiring dengan penguatan dari kekuatan Brigade Misha Kekaisaran Bintang Luo, serangan itu tidak berhasil. Waktu dan gelombang tidak menunggu siapapun. Korps diplomatik yang meminta bantuan telah dikirim, dan pasukan bantuan pasti akan tiba dalam waktu singkat. Meskipun mereka mengerti bahwa mempertahankan serangan jarak jauh mereka akan lebih efektif, mereka memilih untuk melibatkan mereka dalam pertempuran jarak dekat untuk sepenuhnya melenyapkan korps diplomatik benua Dou Luo dalam waktu sesingkat mungkin. Feng Linwan sudah memperhatikan ini sebelumnya, bahwa Gu Yue seperti baterai meriam jiwa. Gadis muda ini bisa menembakkan berbagai pancaran cahaya dari tongkatnya tanpa amplifikasi dari Misha dan telah memblokir sebagian besar serangan yang menuju ke arah mereka. Dia kemudian meminta untuk dikirim ke garis depan dan langsung menuju ke arah itu. Namun, saat dia hendak mendekati mobil, dia merentangkan tangannya di belakang punggung, dan 2 palu perang jatuh ke tangannya. Dia mengandalkan kemampuan tempur Misha Hitam yang kuat. Palu perang itu adalah senjata yang mampu menyebabkan pemusnahan massal, membuatnya jauh lebih efektif daripada pedang atau pisau pada banyak kesempatan. 2 palu perang kolosal memancarkan cahaya gelap yang sehitam tinta setelah dia memberinya energi. Palu perang kemudian meraung melintasi cakrawala dan mendarat langsung ke atas mobil. Namun, sosok tiba-tiba muncul di layar di depan wajah Feng Linwan saat ini. Itu adalah seorang anak laki-laki yang tampaknya berusia kurang dari 15 atau 16 tahun. Dia melonjak ke langit saat dia secara mengejutkan melepaskan 3 cincin jiwa ungu dan cincin jiwa hitam dari tubuhnya. Dia memiliki cincin jiwa 10.000 tahun bahkan saat dia hanya seorang guru jiwa 4 cincin. Feng Linwan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan hal seperti itu.
Kemudian, dia melihat cincin jiwa hitam di tubuh bocah lelaki itu tiba-tiba menjadi cerah. Tanaman merambat setebal paha berkilauan dengan pancaran biru tua saat itu tepat melonjak ke depan menuju ke arahnya. Dia samar-samar bisa melihat pancaran cahaya keemasan gelap yang memancar dari dalam tanaman merambat. Mereka tampak seperti naga dan menyebabkan sosok anak laki-laki itu menyusut dengan cepat saat tanaman merambat menyembunyikan sosoknya. Jiwa bela diri macam apa ini? Ekspresi sombong muncul di sudut mulut Feng Linwan saat rasa ingin tahu menguasai dirinya. Tidak peduli seberapa kuat cincin jiwanya, anak laki-laki ini masih tidak lebih dari master jiwa 4 cincin. Feng Linwan sebenarnya adalah kaisar jiwa 6 cincin. Terlebih lagi, bagaimana mungkin lawan bisa menjadi tandingannya ketika dia memiliki misya hitam? Mekanisme hitam dari kecepatan tinggi awal hingga berhenti menderu. Kemudian, palu perang di tangan kanannya melesat seperti artileri berat saat menuju lurus ke arah Tang Wulin. Gaya serangan favorit Feng Linwan adalah menekan musuh melalui kekuatan absolut. Dia adalah master jiwa sistem kekuatan dan paling terampil dalam menaklukkan pria melalui kekuatan belaka. Ruang di sekitarnya tampak runtuh seketika palu perang hitam terbang, bahkan menyebabkan udara di sekitarnya menjadi terdistorsi sejenak, dan udara yang sangat terkompresi mengeluarkan ledakan cahaya. Tanaman merambat yang terjalin di depan palu perang raksasa tampak lemah karena perlahan-lahan mundur. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi segera setelah itu. Tanaman merambat tebal yang tumbuh kembali tiba-tiba membentuk jaring besar di langit. Memang benar, palu perang cukup kuat untuk memaksa jaring mundur dengan kekuatan yang begitu kuat sehingga bahkan mengangkat jaring sampai batas tertentu. Namun, momentumnya berangsur-angsur berkurang. Jaring besar itu bergerak secara horizontal saat dicambuk maju mundur. Itu menyerap dan melepaskan energi dari palu raksasa untuk menahan serangannya yang kuat. Hah, keheranan muncul di mata Feng Linwan. Palu perangnya tidak menyerang dengan kekuatan biasa. Itu dijiwai dengan kemampuan jiwa bela dirinya, Sater. Pecah akan aktif ketika seseorang terkena palu dan umumnya, siapapun yang menerima akan mati secara tragis. Namun, ketika palu perang bertabrakan dengan tanaman merambat yang berkelok-kelok, mereka jelas mengeluarkan pancaran biru dan keemasan. Seseorang bisa secara tidak jelas melihat meridian dan tulang di dalam tanaman merambat yang melucuti palu raksasa dari kemampuan ofensifnya. Saat itulah misya hitam melambaikan tangan kanannya untuk mengingat palu raksasa saat Feng Linwan mengerutkan kening. Karena dia bisa melemparkan palu raksasanya dalam gerakan ofensif, dia secara alami memiliki kemampuan untuk mengingatnya kembali ke formasi jiwanya. Namun, sebatang pohon anggur tiba-tiba melilit batang palu raksasanya dan segera, bocah lelaki yang dia lihat sebelumnya tiba-tiba muncul, bergoyang dengan lembut dan terbang ke atas palu raksasa dengan momentum yang dia dapatkan dari mengayunkan pokok itu. Sepasang palu raksasa misya hitam memiliki panjang sekitar 5 meter, termasuk panjang porosnya. Kepala palu itu berdiameter lebih dari 2 meter sehingga bocah lelaki yang jungkir balik ke palu raksasa itu tampak sangat kecil. Jaring besar tanaman merambat terurai dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, seperti gurita ganas dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Kamu mencoba untuk dibunuh, Feng Linwan mendengus dingin. Anda cukup kalkulatif untuk menggunakan palu saya sendiri untuk mendekati saya. Jika itu masalahnya, aku akan membiarkanmu mendekatiku. Cahaya gelap melintas dan tiba-tiba, sosok hitam setinggi 5 meter muncul di sebelah misya hitam Feng Linwan. Itu adalah beruang raksasa perak gelap yang memancarkan cahaya gelap di sekitar tubuhnya saat matanya diwarnai merah. Itu adalah beruang Dusk Silver. Jiwa roh ketiga Feng Linwan juga merupakan jiwa roh terkuatnya. Meskipun beruang Dusk Silver tidak bisa dibandingkan dengan beruang Dreadclaw Dusk Gold atau beruang Dusk Gold, ia masih ahli dalam hal kekuatan mentah. Selain itu, misya Feng Linwan secara ajaib cocok dengan beruang Dusk Silver miliknya. Itu bisa mengandalkan kekuatannya dan mengakses sepasang palu seberat 2.500 kg yang dilengkapi dengan misya hitamnya. Kompatibilitas ini menjadikannya mesin pembunuh. Beruang Dusk Silver adalah jiwa roh. Misya hitam mengulurkan tangan kanannya, dan beruang Dusk Silver melangkah ke telapak tangannya sebelum berlari ke arah Tang Wulin yang terbang kembali ke atas palu seperti bola cahaya hitam. Senyum sombong sudah muncul di wajah Feng Linwan. Jiwa roh beruang Dusk Silver 10.000 tahun begitu kuat sehingga bisa merobek lawan menjadi beberapa bagian ketika ia cukup dekat. Jika Tang Wulin memilih untuk menghindari serangannya, maka ia akan menguasai palu raksasa misya untuk melanjutkan serangannya dengan cara yang paling kejam. Itu masih akan berakhir dengan kematiannya yang tak terhindarkan.
Ini adalah pertempuran terakhir yang harus dilibatkan oleh Feng Linwan secara langsung sebelum dia akhirnya bisa membunuh semua master jiwa di dalam korps diplomatik. Beruang Dusk Silver sangat cepat, tubuhnya berkedip dan hampir seketika, ia tiba di depan palu raksasa, sudah membawa taringnya yang ganas saat ia mengulurkan cakarnya yang besar, membuatnya tampak seolah-olah mencoba untuk memeluk. Namun, pada saat inilah bayangan gelap yang sangat besar tiba-tiba muncul di belakang Tang Wulin.